Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang terjadi pas kita lagi asyik narik gas motor? Di balik suara mesin yang gahar itu, sebenarnya ada duel teknologi yang jadi penentu tenaga dan keiritannya. Duel antara si klasik karburator dan si canggih injeksi. Rahasianya tuh sebetulnya simple tapi penting banget. Gimana caranya bahan bakar cair itu bisa diubah jadi tenaga buat ngedorong kita. Dan semuanya itu bergantung pada satu hal. Yaitu ngeracik koktail yang paling pas antara udara dan bahan bakar. Inilah jantung dari mesin pembakaran dalam. Dan cara kita meracik koktail inilah yang jadi pembeda antara dua generasi teknologi motor. Oke, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas semuanya. Kita mulai dari dasar-dasar mesin, terus kita kenalan sama si peracik analog karburator, dan lawannya si otak cerdas injeksi EFI. Habis itu, kita adu keduanya, baru deh kita intip masa depannya. Yuk kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Bagian pertama, jantung pacu mesin. Nah, sebelum kita bandingin teknologinya, kita harus paham dulu kenapa sistem bahan bakar ini krusial banget. Anggap aja sistem ini tuh kayak jantungnya mesin motor kita. Jadi gini, mesin itu pada dasarnya kayak pompa udara raksasa. Waktu langkah isap, piston turun ke bawah, nyiptain sedotan vakum yang kuat banget buat narik udara masuk. Nah, disinilah peran vital sistem bahan bakar. Nyemprotin bensin dengan takaran yang pas banget ke aliran udara itu di waktu yang tepat. Dan ada satu sebut saja angka sakti yang jadi target utama setiap sistem bahan bakar. Angkanya 14,7:1. Ini adalah rasio emas, di mana setiap 14,7 bagian udara dicampur sama satu bagian bahan bakar. Angka ini punya nama teknis yang keren, rasio stoikiometri. Ini tuh sweet spotnya, titik di mana pembakaran terjadi paling sempurna, ngasilin tenaga paling gede dengan emisi paling dikit. Intinya, mau karburator atau injeksi, tujuannya cuma satu, ngejar terus angka sakti ini, nggak peduli gimana pun kondisi jalanannya. Oke, sekarang kita mundur sedikit ke masa lalu dan kenalan sama si peracik analog legendaris karburator. Selama puluhan tahun, ini adalah solusi mekanis yang elegan, yang murni ngandelin hukum fisika buat nyampur udara sama bensin. Terus, gimana cara kerjanya? Jawabannya ada di satu prinsip fisika yang jujur aja keren banget. Efek Venturi. Coba bayangin udara lewat di pipa yang makin sempit. Biar bisa lewat, udara itu kan harus ngebut. Nah, disinilah keajaibannya. Hukum fisika bilang, pas kecepatan udara naik, tekanannya justru anjlok. Dan penurunan tekanan inilah kunci rahasianya. Karburator dengan cerdas menaruh sebuah lubang bensin kecil pas di bagian yang paling sempit itu. Tekanan udara yang rendah di sana, dibandingin sama tekanan udara normal di mangkuk bensin, secara alami langsung nyedot bensin keluar. Proses inilah yang mengubah bensin cair jadi kabut super halus, siap buat dibakar. Tentu, aslinya sedikit lebih rumit dari itu. Biar campurannya pas di berbagai putaran mesin, karburator pakai serangkaian lubang-lubang kecil yang disebut jet, jarum yang bisa naik turun, dan pelampung buat jaga level bensin. Semuanya ini kayak orkestra mekanik yang presisi. Kita ambil contoh gampangnya deh. Pas motor lagi langsam, gas kan ketutup tuh, jadi udara utama ya keblokir. Tapi karburator ini pinter. Dia maksa udara lewat jalur-jalur kecil lain yang nyiptain vakum cukup kuat buat nyedot sedikit bensin biar mesin tetap hidup. Jenius kan? Semuanya terjadi murni karena fisika, tanpa satupun kabel elektronik. Oke, cukup nostalgianya. Sekarang kita lompat ke era modern. Bagian 3, si otak cerdas alias Electronic Fuel Injection atau kita kenal dengan EFI. Kalau karburator itu mahakarya mekanik, EFI ini adalah keajaiban digital. Coba deh lihat sistem EFI di motor Honda Supra X125 ini. Bedanya, wah jauh banget. Kita udah nggak ngomongin fisika murni dan vakum lagi. Sistem ini kerjanya pakai jaringan sensor yang tersebar di seluruh mesin buat ngumpulin data secara real time. Semua data dari sensor-sensor itu larinya ke satu pusat komando, Electronic Control Unit, atau kita biasa sebut ECU. Inilah otaknya. ECU ini terus-terusan ngolah data dan ngambil keputusan super cepat dalam hitungan sekejap mata. Sistem EFI ini bisa kita pecah jadi 3 pilar utama. Pertama, sistem bahan bakarnya sendiri, yang punya pompa tekanan tinggi dan injektor super presisi. Kedua, sistem kontrol elektroniknya. Ini si otak ECU plus mata dan kupingnya, yaitu para sensor. Dan yang terakhir, sistem induksi udara, yang jadi gerbang masuknya udara. Semua kerumitan ini pastinya ada alasannya.
karena ECU bisa ngatur campuran bensin dengan presisi tingkat dewa. Hasilnya ya luar biasa. Performa lebih nendang, akselerasi lebih mulus, bensin jauh lebih irit. Plus, emisinya lebih bersih dan masalah motor susah nyala pas pagi-pagi itu hampir nggak ada lagi. Siap, kita udah kenalan sama dua-duanya. Sekarang, waktunya kita adu mereka head-to-head di bagian 4, karburator lawan injeksi. Ini bukan cuma soal beda komponen loh, ini soal beda filosofi. Di satu kubu, kita punya si seniman mekanik, sebuah alat analog indah yang jalan berdasarkan hukum fisika abadi. Di kubu lain, ada si otak digital, sistem pintar yang beroperasi pakai data dan algoritma. Yuk, kita bandingin langsung poin per poin. Soal setelan nih, karburator itu butuh feeling dan obeng, sementara EFI, dia ngatur dirinya sendiri. Terus gimana kalau kita bawa ke gunung? Karburator bakal ngos-ngosan karena udaranya tipis, tapi EFI santai, dia adaptasi. Efisiensi bensin, nggak usah ditanya, EFI juaranya. Soal perawatan, karburator emang lebih gampang dibongkar, tapi kalau EFI udah ngadat, kita butuh alat khusus buat ngeceknya. Ada kutipan yang pas banget buat nyimpulin ini semua. Karburator mengandalkan fisika, EFI mengandalkan data. Yang satu bereaksi berdasarkan kondisi, yang satu lagi berpikir berdasarkan data. Kena banget kan? Nah, ini ngebawa kita ke bagian penutup, masa depan pengabutan. Setelah lihat perjalanan dari yang mekanis ke digital, kira-kira apa lagi ya selanjutnya? Jadi jelas banget ya, kita ngeliat ada sebuah evolusi dari sebuah solusi mekanis yang jenius yang udah nemenin kita puluhan tahun beralih ke sistem elektronik cerdas yang bisa beradaptasi dalam sekejap. Ini bukan cuma cerita soal mesin motor, tapi juga cerminan kemajuan teknologi itu sendiri. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Sering dibilang, karburator itu seni dengan kesederhanaan dan rasa mekanisnya. Sementara injeksi adalah sains murni yang digerakkan oleh data dan presisi. Nah, ke depannya, mana yang akan lebih berharga? Apa masih akan ada tempat untuk seni mekanis yang elegan ini? Atau masa depan kita bakal sepenuhnya dikendalikan oleh efisiensi sains digital? Coba deh, pikirin itu pas nanti dengar suara mesin motor lagi.